Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam tutorial lanjutan atau bagian kedua, yaitu tentang mengenali peralatan dan bahan yang sederhana dari hidroponik. Tutorial lanjutan ini sangat berkaitan erat dengan yang sebelumnya, yaitu pada bagian 1 yang masih merupakan satu kesatuan bahasan yang saling berkaitan. Dan karena sangat pentingnya semua isi yang ada di tutorial ini, mohon untuk menonton video sampai habis biar nggak gagal fokus. Dan bagi yang belum nonton video pada bagian 1, silakan tonton videonya biar ilmu yang didapatkan bisa utuh dan dengan harapan bisa menjadi pelaku-pelaku hidroponik yang handal. Langsung aja, mari kita mulai. Demikian, Assalamualaikum, salam sehat. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Ibnu Akhyar channel sesaat lagi. Selamat menonton. Peralatan hidroponik yang ini juga wajib sifatnya. Selama kita bermain dengan larutan nutrisi, terutama AB Mix, kita akan selalu membutuhkan alat yang namanya pH meter. Kadar keasaman larutan nutrisi dan media tanam perlu dijaga untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Untuk mengetahui kadar pH media tanam atau nutrisi ini digunakan alat yang namanya pH meter. Alat ini akan sangat penting dan berfungsi ketika ada gejala seperti ini, yaitu adanya perbedaan pH air baku setiap wilayah, seperti air pada PDAM, air sumur dataran tinggi sekitar, dan jenis air yang lain yang mempunyai nilai pH yang berbeda. Dengan mengetahui pH air baku, kita bisa mengambil langkah penyesuaian pH yang tepat. Sebagai informasi, pH dalam larutan hidroponik itu berkisar antara 5,5 sampai 6,5. Jika pH larutan nutrisi di bawah atau di atas ring tersebut, maka pertumbuhan tanaman akan stuck dan lambat. Tidak hanya itu, mineral dalam nutrisi akan mengendap dan menempel seperti kerak pada modul dan tandon nutrisi ini. Apabila pH air yang kita gunakan tidak memenuhi dari yang dipersyaratkan, maka di sini diperlukan cairan untuk menaikkan atau menurunkan pH air tersebut, yang disebut dengan pH up dan pH down. pH up digunakan untuk menaikkan pH ketika pH nutrisi turun, sedangkan pH down digunakan untuk menurunkan pH ketika pH terlalu tinggi. Peralatan hidroponik ini digunakan untuk mengetahui kepekatan atau kekentalan cairan nutrisi. Kepekatan ini dalam satuan ppm, part per million, sehingga perannya pun sangat penting dalam memberikan nutrisi pada tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik sangat tergantung pada keberadaan nutrisi lengkap yang dilarutkan ke dalam air. Oleh karena itu, penanam wajib menjaga agar nutrisi selalu tersedia sepanjang waktu tanam hingga tanaman siap dipanen. Sayuran daun membutuhkan kepekatan larutan yang berbeda seiring dengan masa tumbuhnya, sehingga kepekatan larutan hidroponik yang dibutuhkan pada setiap tanaman juga berbeda. Untuk menggunakan TDS meter ini, pertama kita sudah harus punya perhitungan dari rumus, di mana dalam 5 ml nutrisi dipergunakan untuk 1 liter air. Itu untuk masing-masing nutrisi A dan B. Kedua, diusahakan agar pemberian nutrisi ke bak air dikurangi volumenya sedikit
daripada perhitungan, karena nantinya akan lebih mudah menambah nutrisi di bak daripada harus mengurangi nutrisi apabila angka TDS masih belum sesuai. Ketiga, setelah kita temukan angka berapa besarnya nutrisi A, kita takar, kita tuangkan di bak air, kita aduk sampai rata. Kemudian untuk nutrisi B kita tuangkan, dan ini tidak boleh bersamaan, harus bergantian A dan B. Kemudian untuk perhitungan TDS, setelah alat kita buka, kita on-kan alatnya, kita celup, biarkan sampai angka pada layar stabil. Setelah itu tekan tombol hold untuk menghentikan pengukuran sehingga angka tetap terbaca setelah TDS meter diangkat. Kita tekan hold, kita angkat, tetap terbaca angkanya. Dengan angka yang muncul di TDS meter ini, kita bisa mengetahui kebutuhan nutrisi yang harus kita gunakan. Selain netpot dan wadah untuk menempatkan tanaman, dalam metode hidroponik sederhana dibutuhkan wadah untuk menampung air dan nutrisi yang terlarut. Bak atau ember plastik dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Pilihlah bak atau wadah plastik yang tidak bocor dan jangan lupa untuk membersihkannya sebelum digunakan. Untuk penempatan bak air, bisa dipilih mana yang terbaik dalam segi efisien tempat maupun segi keindahan. Sebaiknya ditempatkan tepat di bawah instalasi hidroponik tersebut daripada harus di luarnya, karena untuk memanfaatkan ruang kosong, dan ini sangat cocok untuk kondisi ruangan yang sempit. Untuk beberapa teknik bertanam hidroponik, kita akan membutuhkan pompa air yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu tergantung pada ketinggian peralon yang paling atas. Pompa air untuk tanaman hidroponik menjadi salah satu peralatan yang wajib dimiliki bagi mereka petani hidroponik, terutama pada petani hidroponik pemula. Mungkin belum begitu mengenali pompa air untuk tanaman hidroponik ini. Seperti yang telah diketahui bahwa sistem tanam hidroponik merupakan sistem tanam yang mengalirkan air dari sumber air menuju ke tanaman, kemudian menuju sumber air lagi, lalu ke tanaman lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu, pompa air ini merupakan komponen penting yang berperan dalam aliran air ini. Dan yang perlu saya ingatkan, untuk selalu membersihkan pompa ini, karena ada kalanya akan tersumbat karena air nutrisi di bak yang kondisinya mungkin kotor, atau mungkin juga banyak endapan yang terjadi. Menanam dengan hidroponik membutuhkan kesabaran dan ketelatenan, terutama dalam menjaga kepekatan nutrisi. Hal tersebut dilakukan agar tanaman benar-benar mendapatkan nutrisi yang pas sepanjang periode tumbuhnya. Supaya kepekatan larutan nutrisi terjaga dan sesuai dengan jumlahnya, maka kalian akan memerlukan beberapa alat pengukur. Salah satu di antaranya adalah alat pengukur yang berupa gelas ukur. Sebaiknya gelas ukur yang digunakan terbuat dari bahan plastik
supaya tidak mudah pecah, karena kita tahu bahwa hidroponik itu ditanam di luar ruangan. Peralatan hidroponik yang ini bisa dibilang harus ada, karena ketika kita memasukkan pekatan nutrisi A dan B, keduanya harus dalam jumlah volume yang sama. Untuk gelas ukur yang saya gunakan ini terbuat dari bahan plastik anti pecah yang aman dan tidak berbau. Perabot hidroponik yang bentuknya berupa mesin antara lain bor tangan yang dipakai untuk menciptakan sistem instalasi dan membuat lubang hidroponik. Agar lubang bisa dibuat dengan baik, maka dibutuhkan perangkat hidroponik lainnya, yaitu mata bor Hulshow. Gergaji jenis Hulshow ini berfungsi untuk membuat lubang-lubang yang ada di netpot. Sebaiknya pilihlah Hulshow yang memiliki mata gergaji yang berbentuk bulat, sehingga pembuatan lubang pun juga akan mudah. Untuk mata bor ini mau dibilang penting ya tidak penting, dan mau dibilang tidak penting juga penting. Hanya keberadaannya sangat membantu dalam membuat lubang netpot pada modul. Lubang jadinya lebih rapi dan pengerjaannya juga lebih cepat. Kalian bisa memilih kit dan tools ini sesuai dengan lebar lubang tanam yang diinginkan. Rata-rata ukuran netpot di pasaran online itu bervariasi diameternya. Tingginya juga bervariasi, ada yang 5 cm, 6 cm, 6,5 dan juga 7 cm. Netpot yang kita gunakan ini adalah berukuran tinggi 7 cm dengan diameter atas sebesar 4,7 cm, diameter bawah sebesar 3,8 cm. Untuk hidroponik dengan pipa paralon berdiameter 2,5 sampai dengan 3 inci. Diameter mata gergaji yang kami pakai ini berukuran 5,1 cm diameternya, yang lebih besar dikit dari ukuran netpot, dan juga memang ada di daftar toolkit dus mata bor ini. Untuk cara penggunaan Hulshow ini juga tidak begitu sulit. Jadi pertama-tama kita sambungkan steel cutting ini ke Hulshow sampai benar-benar mengunci. Coba kita perhatikan. Pasang murnya. Jangan lupa untuk diperkuat dengan 2 kunci. Jangan kebalik putarannya. Ya. Oke, udah siap. Kemudian ini kita pasang pada kepala bor. Jangan lupa juga untuk mengunci. Dan ini udah siap digunakan.
Demikianlah tutorial tentang peralatan dan bahan hidroponik yang sederhana pada bagian kedua ini. Yang pasti, sebelum Anda memulai melakukan berkebun sayur dengan hidroponik, pastikan bahwa perlengkapan tersebut sudah siap sebelumnya. Semoga info ini bisa bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalam.